Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Indonesia bagian Barat. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Meski dalam kondisi yang kurang baik akibat dampak COVID-19 yang melanda Indonesia, namun pencapaian produksi pupuk sepanjang tahun 2021, PT Pusri berhasil melampaui target 100% lebih dari 3 jenis pupuk yang diproduksi. Sepanjang tahun 2021, realisasi produksi PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero melebihi rencana kerja anggaran perusahaan atau RKAP. Pusri memproduksi 3 jenis pupuk yakni urea, amoniak, dan NPK. Direktur Utama PT Pusri, Tri Wahyudi Saleh, yang langsung memantau proses pengantongan pupuk terakhir 2021 dan perdana tahun 2022 di area pabrik PT Pusri menjelaskan, selama tahun 2021 pihaknya optimis dapat melampaui target dari yang ditetapkan. Saat ini jumlah pupuk yang tersedia di PT Pusri terbilang cukup, bahkan persediaan pupuk hingga bulan Maret 2022 nanti sudah disiagakan. Dengan kelebihan stok pupuk ini, Pusri optimis mewujudkan mimpi perusahaan dengan laba sebesar 1 triliun rupiah. PT Pusri juga berkomitmen kepada pemerintah bahwa Pusri siap untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya program kemandirian pangan di Sumatera Selatan. Dikatakan bahwa pada akhir tahun 2021 ini sudah mendekati target dan diharapkan pada tahun 2022 dapat melampaui target. Selain memproduksi urea yang menjadi produk unggulan, misi Pusri juga menyediakan produk dan solusi agribisnis yang terintegrasi. Sekalian, kami bertiga di sini manajemen PT Pusri Palembang. Pada hari ini kami melaksanakan pengantongan akhir di tempat ini untuk kegiatan tahun 2021 dan pengantongan awal untuk kegiatan 2022. Alhamdulillah, kami semua bersyukur atas rahmat Allah SWT. Tahun 2021 kami insya Allah bisa melakukan target. Menyambut 2022 diharapkan seluruh insan Pusri terus mendukung pencapaian program sentralisasi, unit supporting, program transformasi dan implementasi budaya akhlak, serta terus berkontribusi mendukung pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Bentuk kontribusi terhadap program pemerintah di bidang pertanian dan ketahanan pangan negeri, PT Pupuk Sriwijaya Palembang meluncurkan produk NPK Kopi dan NPK Singkong dengan formula melalui tahapan riset yang ditargetkan akan mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan tanaman. Bentuk wujud kontribusi terhadap program pemerintah di bidang pertanian dan ketahanan pangan negeri, PT Pupuk Sriwijaya Palembang meluncurkan produk NPK Kopi dan NPK Singkong dengan formula melalui tahapan riset akan mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari tanaman. Jelang tutup tahun yang bertepatan dengan hari jadi PT Pusri ke-62, PT Pusri Palembang meluncurkan 2 produk yakni NPK Kopi dan NPK Singkong. Peluncuran ini sebagai wujud kontribusi terhadap program pemerintah di bidang pertanian dan ketahanan pangan negeri. Menurut Tri Wahyudi Saleh selaku Direktur Utama, PT Pusri Palembang akan selalu melakukan pengoptimalan yang merupakan salah satu aset, yaitu dengan melakukan penetapan lokasi Kenten Agropark dan Edu yang terletak di Komplek Pusri Taman Kenten. Dan seluruh insan Pusri merupakan one team, one target, one trillion. Sehingga seluruh insan Pusri harus penuh semangat dalam menjalankan spirit tersebut untuk satu target perusahaan, yaitu laba bersih 1 triliun rupiah. Dan pada 2022 PT Pusri akan segera membangun pabrik 3D sebagai bentuk pengoptimalan kinerja PT Pusri. Pada hari ini tanggal 24 Desember 2021 bertepatan dengan ulang tahun Pusri yang ke-62, di mana kami mengambil tema adalah Rise to Reborn. Kami semua semangat bangkit untuk terlahir kembali. Sehingga kami sebagai industri pupuk yang pertama, kami punya keyakinan kita akan bangkit dan besar bersama kita semua. Jadi kami siap melayani masyarakat yang ada di wilayah kerja Indonesia. Dan Pusri punya komitmen terus membantu pemerintahnya untuk mewujudkan ketahanan pangan. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan, dan tadi kami sudah upacara, hari ini rangkaian kegiatan. Jadi ini adalah bagian rasa syukur kepada Allah SWT dan kepada semua stakeholders kami merayakan ulang tahun yang ke-62. Sebagai bentuk permintaan dari para petani, PT Pusri melepas 5 ton NPK Singkong menuju Lampung Tengah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandoko Patra, TV One mengabarkan.
Masyarakat di 3 desa di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan sekarang sudah bisa merasakan nikmatnya jalan yang bagus dan mulus sepanjang 1,6 km. Hal tersebut berdampak pada kelancaran perekonomian bagi 12.000 penduduk desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Setelah puluhan tahun masyarakat di 3 desa yaitu Desa Sembawa, Desa Pewodadi, dan Desa Limau harus merasakan sulitnya bagaimana melintasi akses jalan utama di Jalan Limau Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Setiap harinya mereka harus berjuang saat akan beraktivitas karena jalan yang mereka lewati sudah puluhan tahun rusak parah. Melalui perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan dana bantuan Gubernur Sumatera Selatan, jalan yang rusak dan berlubang ditambah lagi bila hujan turun, jalan ini akan berlumpur yang pastinya akan sulit dilalui. Namun kini setelah adanya pembangunan dari pemerintah setempat, jalan ini sudah sangat layak untuk dilalui, baik pejalan kaki maupun kendaraan roda 2 dan roda 4, sehingga perekonomian masyarakat menjadi lancar. Alhamdulillah selama pelaksanaan pekerjaan di sini karena dukungan dari masyarakat, kami dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh kita. Total panjang pekerjaan kita ini Pak 1.610 meter maju, 1.610 meter lebar, variasi ada yang 4,5 meter, ada yang 4 meter, tebal aspal 2 lapis itu Pak. 2 lapis. ACBC sama ACWC. Alhamdulillah, pembangunan jalan ini merupakan satu hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat selama ini. Setelah berpuluh-puluh tahun, jalan ini yang merupakan akses bagi 3 desa, Pewodadi, Sembawa, dan khususnya Desa Limau yang selama ini kondisi jalan ini sangat memprihatinkan dan selalu menjadi masalah di masyarakat. Kurang lebih jumlah penduduknya 12.000 penduduk. Mayoritas pekerjaan petani. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Rizal Samsul, TV One mengabarkan. Kita beralih ke Sumatera Utara. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Simalungun dan Kejaksaan Negeri Simalungun, Sumatera Utara melaksanakan kerjasama dan tanda tangan kesepakatan dalam penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan kesepakatan bersama dalam penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara antara Pemkab Simalungun dan Kejari Simalungun ini digelar di Rumah Dinas Wakil Bupati. Dalam sambutannya, Bupati Simalungun Radia Pohasiolan Sinaga mengatakan dengan telah tercapainya kesepakatan untuk pendampingan dengan kejaksaan telah membuat momentum yang akan membentengi para pengelola anggaran agar merasa nyaman dalam bekerja untuk mempercepat penyerapan anggaran dengan benar dan baik. Bupati menegaskan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama meliputi bidang perdata dan tata usaha negara, juga konsultasi hukum terkait dengan pengelolaan anggaran dan keuangan yang diharapkan dapat sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Selain itu, Radiapoh berharap dengan adanya kesepakatan bersama ini akan terwujud aparat Pemkab Simalungun yang berjiwa profesional, jujur, dan berkualitas serta bebas korupsi. Ini merupakan langkah awal ya yang sangat bagus sekali ya untuk membentengi ya perjalanan pembangunan di kabupaten. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, Bobi Sandri, mengatakan bahwa Kejaksaan mempunyai wewenang untuk menjadi jaksa pengacara negara yang memberi pertimbangan hukum terhadap proyek yang akan, sedang, dan sudah berjalan untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis negara sehingga tetap pada jalurnya. Ya, dengan kesepahaman ini atau Memory of Understanding MOU, kami berharap dapat melakukan sinergitas dengan pemerintah Kabupaten Simalungun untuk mewujudkan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat khususnya di Kabupaten Simalungun. Artinya kami di sini melakukan pendampingan, melakukan pengawalan, dan apabila tidak dapat dilakukan pendampingan akan kami tidak lanjuti dengan proses hukum lainnya. Proses percepatan untuk pembangunan di Kabupaten Simalungun lancar dan kami bersiap untuk menjadi tameng bagi orang-orang yang ingin mengganggu, orang-orang yang ingin menghambat, dan orang-orang yang ingin menghalangi pembangunan di Kabupaten Simalungun. Menyambut gembira dengan adanya MOU hari ini, paling tidak ini akan bisa memperlancar segala kebijakan-kebijakan oleh OPD dan bisa mendukung program Bupati
dalam membangun Kabupaten Simalungun menuju rakyat harus sejahtera. Momen penandatanganan tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama penyerahan cindera mata berupa plaket antara Pemkab Simalungun dan Kejaksaan Negeri serta pemaparan tentang wewenang kejaksaan oleh Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Astri Heza Melisa. Selain dihadiri tamu dan undangan terbatas dengan prokes yang ketat, acara ini juga dihadiri oleh para asisten, pimpinan OPD, camat yang juga hadir secara virtual oleh sejumlah kepala desa se-Kabupaten Simalungun. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One, mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara memperkenalkan 21 calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumut periode 2021 sampai 2024. Pada tahap perkenalan hari kedua dilakukan sebanyak 11 calon komisioner KPID Sumut. Sebelumnya sudah dilakukan tahap perkenalan terhadap 10 calon dan langsung dipandu Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto. Perkenalan tahap kedua ini sebanyak 11 calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara diminta satu persatu menyampaikan secara singkat selama 5 menit biodata dan pengalaman di bidang penyiaran dan informasi. 11 nama calon komisioner KPID Sumut pada perkenalan tahap kedua yakni Muhammad Hidayat, Muhammad Lutfan, Muhammad Sahrir, Nur Hasana Nasution, Ramses Simanulang, Robinson Simbolon, Topan Bilardo Marpaung, Toyi Prasetyo, Tua Abel Sirait, Valdes Junianto Nainggolan, dan terakhir Fiona Sekarbayu. Bagaimana kita tidak hanya dituntut untuk menghasilkan program yang sehat dan berkualitas, tapi juga mungkin yang tadi seperti Pak Hendro ungkapkan, bagaimana kita menjalin kerjasama dengan pemerintah, dengan pihak swasta, dengan klien, agar lembaga penyiaran itu bisa survive. Kita harus punya tanggung jawab bagaimana menghadirkan kualitas penyiaran yang berkualitas di Sumatera Utara, dan khususnya di Undang-Undang 32 2002 meminta agar ke depan KPI lebih bergigi untuk menghadirkan konten 10% terhadap muatan lokal di Sumatera Utara dan tidak berulang-ulang. Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, sebelumnya menyampaikan pihaknya tidak ingin mencampuri proses seleksi calon komisioner penyiaran Indonesia Daerah Sumut. Ia berharap pemilihan berjalan demokratis dan menghasilkan calon yang bersinergitas dan berkompeten. Dari Medan, Fahmi, TV One, mengabarkan. Universitas Pembangunan Pancabudi Medan menggelar wisuda ke-67. Sebanyak 564 mahasiswa dinyatakan lulus dari berbagai program studi, mulai pasca sarjana, sarjana, dan diploma. Sebanyak 564 mahasiswa dari perguruan tinggi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dinyatakan lulus dari berbagai program studi, yakni pasca sarjana, sarjana, dan diploma. Wisuda ke-67 Universitas Pembangunan Pancabudi tahun 2022 telah banyak melahirkan sejumlah wisudawan dengan lulusan terbaik. Salah satunya adalah Benny Ricardo, wisudawan dari program studi Magister Ilmu Hukum dengan nilai tertinggi 4,00. Benny Ricardo, anak kandung dari pasangan Suprapti dan Sukirno, merupakan warga Kota Binjai, adalah seorang anggota kepolisian yang bertugas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Nilai tertinggi 4,00 yang diraih Benny Ricardo menjadi kebanggaan sang orang tuanya. Dari 564 wisudawan yang diwisuda, ada beberapa sarjana terbaik dengan predikat sangat memuaskan atau cum laude. Salah satu adalah Bang Benny Ricardo dari Polda, menjadi wisudawan terbaik cum laude dengan IPK 4,000. Usai mengikuti acara wisuda pasca sarjana, Benny Ricardo yang didampingi istri langsung menjumpai ibu kandungnya yang sejak pagi menunggu di luar gedung. Saya orang tuanya sangat bangga, ya, karena dia anak paling bungsu, tak sangka kalau dia ini bisa dari meraih prestasi yang bisa prestasi yang sekarang ini lah. Karena dari dulu dia orangnya nggak pala kali, itu anaknya manja, nggak nyangka aja gitu. Cuman orang tua jadi
bangga lah sama dia ini ya, sampai bisa dapat, nggak nyangka lah gitu bisa dapat prestasi S2 ini. Dengan ilmu yang dicapai kepada alumni diharapkan dapat bermanfaat di kalangan masyarakat. Dari Medan, Fahmi, Dodi TV One mengabarkan. Ada yang unik dalam upacara HUT Kementerian Agama atau Hari Amal Bakti ke-76 di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Tak seperti biasa, para peserta upacara mengenakan pakaian adat Nusantara dari 34 provinsi. Selain itu, pembacaan doa secara bergantian dan dipimpin oleh pemuka agama dari 5 agama besar di Indonesia. Dengan mengenakan pakaian adat lengkap dari 34 provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, para peserta upacara yang terdiri dari pegawai kantor Kementerian Agama di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu ini tampak antusias mengikuti upacara memperingati Hari Amal Bakti atau HUT Kementerian Agama ke-76. Selain para peserta upacara yang mengenakan pakaian adat, pembacaan doa dalam upacara ini juga dipimpin oleh pemuka agama dari 5 agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. Pembacaan doa pun dilakukan ke-5 pemuka agama secara bergantian. Hal ini baru pertama kali dilakukan, meski harus berdandan dan menyewa pakaian adat, para pegawai Kementerian Agama mengaku antusias mengikuti upacara ini sebagai wujud keberagaman dan kebinekaan adat istiadat dan agama di Indonesia. Pada hari ini sangat istimewa, bahkan tadi Bapak Bupati langsung menyampaikan, selama Kementerian Agama ini berdiri baru kali ini dilakukan inovasi yang luar biasa, yaitu tampil pada saat upacara itu menggunakan pakaian adat dari 34 provinsi dengan agama yang dipimpin dengan 5 agama seperti itu. Dalam pelaksanaan ini kita mengedepankan budaya, jadi 34 budaya baju adat setiap provinsi hadir dalam pelaksanaan ini ditambah dengan peserta upacara yang lainnya, dan ini kita membuat konsep tentang moderasi beragama. Seperti pembacaan doa tadi sudah dibacakan semua agama, dipimpin semua agama, juga dengan budaya Indonesia yang begitu luas, 34 provinsi hadir dalam pelaksanaan upacara kita ini. Dengan mengenakan pakaian adat sebagai identitas semua provinsi di Indonesia dan melibatkan pemuka agama dari seluruh agama, diharapkan semakin menumbuhkan toleransi dan kerukunan umat beragama bagi jajaran Kementerian Agama dan seluruh masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong maupun seluruh masyarakat di Indonesia. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara rayakan Natal dan Tahun Baru bersama 5 DPC se-Kepulauan Nias. Acara dipusatkan di pertapakan kantor PDIP Kabupaten Nias di Kecamatan Gido. Perayaan Natal dan Tahun Baru Partai PDI Perjuangan Sumatera Utara kali ini digelar di 2 wilayah, pertama di Tapanuli Utara dan kedua adalah dipusatkan di Kepulauan Nias. Dalam perayaan Natal kali ini sengaja diadakan di Kabupaten Nias, yaitu di Desa Sowe, Kecamatan Gido, sekaligus guna menggalang dana awal dalam pembangunan kantor DPC PDI yang pertama sekali terbangun di Kepulauan Nias. Pada Natal tersebut, Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, bersama Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara langsung turun ke Pulau Nias. Tema Natal kali ini yang diangkat adalah Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Untuk memeriahkan Natal PDIP kali ini sejumlah paduan suara dan puji-pujian yang disampaikan dari beberapa perwakilan 5 daerah turut ditampilkan. Menyambut hari kelahiran Yesus Kristus, hari Natal, bahwa kader-kader PDI Perjuangan perlu juga kita memberikan hati yang sejuk, hati yang damai di dalam pelaksanaan perayaan Natal ini. Sengaja kita pusatkan juga untuk Natal PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara di Kepulauan Nias ini. Kebetulan lokasi ini dipilih, satu karena memang berada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, memang kebetulan lokasi ini tidak perlu kami sewa lagi, tidak perlu kami cari-cari. Memang ini sudah tersedia untuk kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nias. Jadi ya sekalian kami bangun di sini untuk perayaan Natalnya. Sebagai simbol perayaan Natal, penyalaan lilin oleh sejumlah tamu undangan dan kepala daerah serta Ketua DPC PDI se-Kepulauan Nias turut mewarnai perayaan Natal kali ini. Di akhir acara, sejumlah anak yatim baik dari denominasi gereja hingga pesantren menerima tali asih dari panitia dan pengurus PDI Perjuangan.
Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Ohneman Halawat, TV One mengabarkan. PT Jasara Harja Cabang Sumatera Utara merayakan ulang tahun ke-61. Milad juga dirangkai dengan launching 4 aplikasi milik PT Jasara Harja yang akan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem online. PT Jasara Harja Cabang Sumatera Utara merayakan hari puncak ulang tahun ke-61 yang berlangsung di kantor Jasara Harja, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Seisi Kambing Medan, Sumatera Utara, Senin lalu. HUT ke-61 ini dihadiri para pensiunan dan pegawai Jasara Harja Kabupaten Kota se-Sumatera Utara yang juga berlangsung secara virtual. Jasara Harja juga memberikan penghargaan terhadap pegawai berprestasi. Acara juga dilakukan dengan pemotongan tumpeng. Dalam hal ini, PT Jasara Harja berkomitmen untuk melindungi masyarakat Indonesia, di mana PT Jasara Harja memperkenalkan 4 aplikasi guna memberikan kemudahan pelayanan melalui sistem online. Baik, hari ini adalah merupakan perayaan puncak hari ulang tahun Jasara Harja yang ke-61 dan secara nasional itu sudah kita laksanakan upacara secara bersama. Ke depan Jasara Harja tetap dapat memberikan kontribusi terbaiknya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para masyarakat, khususnya para korban kecelakaan lalu lintas dan maupun angkutan penumpang. Hari ini kita juga meluncurkan ada 4 aplikasi dan semua aplikasi tersebut adalah bagaimana memberikan kemudahan, memberikan kelancaran, terlebih bagaimana memberikan customer satisfaction, high customer satisfaction terhadap para masyarakat, terhadap para customer, sehingga pelayanan kita kepada masyarakat itu semakin hari semakin baik. Adapun aplikasi tersebut adalah Simantafku, merupakan aplikasi untuk pembayaran iuran wajib kendaraan bermotor umum, Serena, aplikasi sistem penagihan mitra binaan PT Jasara Harja, Sitapos, sistem informasi tagih pajak optimal melalui SMS Blast atau pengiriman massal, dan Siwanda merupakan aplikasi tagih pajak kendaraan melalui pesan WhatsApp. Melalui aplikasi ini diharapkan dapat bermanfaat dalam optimalisasi pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Memeriahkan Tahun Baru 2022, PSSD Kabupaten Dairi gelar turnamen sepak bola antar instansi di Kabupaten Dairi. Turnamen yang dilaksanakan di lapangan Sudirman Makodim Dairi ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi melalui olahraga sepak bola. Beginilah suasana kegiatan turnamen sepak bola dalam memeriahkan Tahun Baru 2022 yang digelar di lapangan sepak bola Sudirman Makodim Dairi. Kegiatan turnamen ini diikuti beberapa instansi pemerintahan dari Pemkab Dairi dan Kodim Dairi, serta beberapa instansi lainnya. Turnamen ini memperebutkan piala PSSD. Menurut Ketua PSSD Kabupaten Dairi, Pasiono Sihombing, dengan kegiatan turnamen ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi sesama instansi yang ada di Kabupaten Dairi. Selain turnamen bola antar instansi, PSSD Kabupaten Dairi juga berencana akan menyelenggarakan kegiatan turnamen bola antar kabupaten yang rencananya akan digelar awal tahun 2022. PSSD Dairi cukup berterima kasih atas dukungan Erick Thohir yang benar-benar memperhatikan dunia olahraga di Kabupaten Dairi. Kegiatan hari ini kita laksanakan dalam rangka mengakhiri tahun 2021 dengan mengajak kawan-kawan pecinta sepak bola di Dairi. Jadi ada kolaborasi di sini antara TNI Polri, kemudian pengurus sepak bola Dairi, digabung dengan pemerintah Kabupaten Dairi. Jadi kita buat ini sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat Dairi, sekaligus membangun silaturahmi dengan masyarakat Dairi. Kita sangat terinspirasi dengan gerakan-gerakan Pak Erick Thohir. Beberapa bantuan dari Erick Thohir seperti bola dan bantuan lainnya diharapkan bisa memberi semangat dunia olahraga, khususnya sepak bola di Kabupaten Dairi. Dari Kabupaten Dairi, Irfan, TV One mengabarkan. Kamar Dagang Indonesia menyerahkan tali asih berupa 6 ekor sapi kepada umat Kristiani warga 3 desa dan 1 dusun pengungsi bencana erupsi Gunung Api Sinabung di lokasi relokasi Siosar.
Kadin berharap dengan bantuan ini warga pengungsi bisa bersukacita di tahun yang baru. Bertempat di relokasi Siosar, ratusan warga dari 3 desa dan 1 dusun pengungsi bencana Gunung Sinabung yang belum menempati rumah relokasi diantaranya Desa Sigarang-Garang, Desa Sukanalu, Desa Mardinding, dan Dusun Laukawar ini hadir dalam penyerahan bantuan tali asih 6 ekor sapi dalam menyambut Natal dan Tahun Baru 2022. Bantuan ini langsung diserahkan Wakil Ketua Kadin Sarman Simanjorang didampingi Hendrik Simbolon, pengurus Kadin Sumut kepada perwakilan warga dan Wakil Bupati Karo. Dengan adanya bantuan ini, warga cukup berterima kasih kepada Kadin yang masih memberi perhatian kepada warga pengungsi Sinabung di tengah kondisi pandemi COVID-19. Sementara itu, menurut Wakil Ketua Kadin Sarman Simanjorang, selain memberikan bantuan ke korban Gunung Api Semeru, Kadin juga memberikan bantuan ke pengungsi Sinabung pada menjelang Natal dan Tahun Baru. Bantuan ini didapatkan dari donatur di Kadin dalam perayaan Natal Kadin di Jakarta. Kita dari Kadin Indonesia melalui Panitia Natal Kadin Indonesia menyerahkan 6 ekor sapi kepada saudara-saudara kita yang ada di pengungsian erupsi Gunung Sinabung. Ini adalah merupakan bagian daripada komitmen kita dari Kadin Indonesia ya untuk membantu saudara kita yang ada di sini. Terlebih memang kebiasaan masyarakat di sini adalah menjelang Natal Tahun Baru selalu ada pemotongan hewan untuk dibagi bersama kepada warganya. Karena kami juga tahu bagaimana kondisi saudara kita yang di sini juga di pengungsian. Jadi dengan adanya bantuan sapi ini, kami berharap mereka juga bisa bersukacita, ya, memeriahkan menyambut Tahun Baru 2022 bersama keluarga, sahabat dan kerabat. Dari Kabupaten Karo, Irfan TV One mengabarkan. Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara menghentikan tuntutan terhadap seorang pemuda yang minta uang hingga mengancam ibu kandungnya pakai celurit. Meski sempat ditahan selama 2 bulan oleh penyidik kepolisian, pemuda tersebut akhirnya mendapatkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sari Bandun Aisyah adalah seorang ibu berusia 58 tahun warga Desa Kuta Bantil, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, yang merupakan korban pengancaman oleh anak kandungnya sendiri, yaitu tersangka Husni Ramadan berusia 29 tahun dengan menggunakan pisau. Tersangka mengancam akan membunuh korban. Atas perbuatan tersangka tersebut, korban merasa ketakutan dan selanjutnya melaporkan ke pihak kepolisian. Penahanan terhadap tersangka Husni dilakukan oleh penyidik sejak tanggal 27 Oktober sampai dengan 15 November 2021 dan perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 16 November sampai dengan 25 Desember 2021. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, Saipullah, didampingi Jaksa Penuntut Umum Saipul Bahri, mengatakan selaku fasilitator untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif justice dengan melakukan upaya mediasi serta menandatangani kesepakatan perdamaian dan berita acara proses perdamaian dan administrasi yang dibutuhkan karena ibu dan keluarganya telah memaafkan tersangka. Motif anak yaitu Husni Ramadan kepada ibunya, yaitu ketika ibunya lagi di rumah tetangganya didatangi oleh anaknya untuk meminta uang. Jadi ibunya saat itu mengatakan tidak ada, sehingga anak tersebut, si Husni Ramadan, mengeluarkan senjata pisaunya dari belakang bajunya dengan mengancam apabila tidak diberikan uang, ibunya akan dibunuh. Dengan tercapainya kesepakatan perdamaian antara tersangka Husni Ramadan dengan korban Sari Bandun Aisyah, tersangka yang disertai dengan surat perdamaian dan surat pernyataan atas penyesalan perbuatan dari tersangka, selanjutnya dilakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka Husni Ramadan. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Lantra TV One mengabarkan. Anda kembali di Kabar Sumatera, pemirsa. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara meluncurkan mobil dapur umum dan mobil vaksinasi keliling. Peluncuran mobil dapur umum dan mobil vaksinasi keliling dilepas Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Bupati Batubara Zahir, didampingi unsur Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Batubara.
Total ada 1 unit mobil dapur umum dan 2 unit mobil vaksinasi keliling yang disiapkan Pemkab Batubara. Selain itu, 1 unit mobil ambulans juga dihibahkan ke Kodim 0208 Asahan dalam peluncuran mobil tersebut. Nantinya mobil dapur umum digunakan untuk menyuplai bahan makanan siap saji jika terjadi bencana alam. Sedangkan mobil vaksinasi keliling akan digunakan untuk vaksinasi door-to-door dan menjangkau desa-desa yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan. Dengan adanya mobil vaksinasi keliling ini diharapkan dapat menggenjot capaian vaksinasi di Batubara yang saat ini sudah mencapai angka 82%. Keberadaan mobil dapur umum dan mobil vaksinasi keliling ini pun diapresiasi Gubernur Edi Rahmayadi dan berharap dapat diikuti daerah lainnya. Tujuan hari ini adalah satu, melepas kendaraan dapur yang di pelayanan dapur untuk masyarakat kita yang dibuat oleh Bupati. Inilah apresiasi nih kepada Bupati dan Forkopimdanya, menyiapkan kendaraan untuk antisipasi apabila terjadi sesuatu bencana alam. Ini dapur ini sangat penting dan cepat prosesnya. Itu satu. Yang kedua, tadi ambulan untuk melayani masyarakat dalam vaksinasi. Bukan ambulan ya, kendaraan door to door yang disiapkan oleh Bupati. Yang ketiga, kendaraan yang untuk layanan kesehatan ambulan juga untuk Dandim. Saya tadi diundang Bupati untuk menyerahkan itu. Tapi semua pure APBD Kabupaten Batubara. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Ratusan simpatisan Partai Nasdem dari 15 kecamatan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mendatangi kantor DPRD. Mereka menuntut salah satu anggota DPRD dari partai tersebut yang telah dipecat oleh Ketua Umum Surya Paloh untuk segera turun dari jabatannya. Ratusan massa simpatisan Partai Nasdem yang berasal dari 16 kecamatan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mendatangi kantor DPRD Selasa 4 Januari 2022. Massa menuntut kepada DPRD untuk segera menonaktifkan salah satu anggota DPRD berinisial AM dari Partai Nasdem Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah dinonaktifkan oleh pimpinan Partai Nasdem Pusat. AM seharusnya dilaksanakan penggantian antar waktu atau PAW dengan digantikan oleh Cik Wairus yang juga merupakan kader Partai Nasdem. Pada hari ini tentunya mengawal surat dari Surya Paloh Ketum yang tertanggal 20 September 2021, tentunya ada penggantian antar waktu antara Insinyur Pak Wairus dan Amirul Mukhtar. Ini sudah kasus mulai dari Pileg 2019 yang perselisihan suaranya itu 1 suara, tetapi dalam kebijakan ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Partai, maka Insinyur Pak Wairus layak untuk menggantikan Saudara Amirul Mukhtar. Sementara itu, ratusan aparat TNI dan Polri Satpol PP diturunkan untuk menjaga ratusan massa yang memaksa masuk gedung DPRD untuk menemui Ketua DPRD. Kami merasa dilecehkan Pak oleh DPR ini Pak, oleh Bupati. Dia hanya meneruskan sifatnya surat itu. Padahal anggota dewan yang sekarang jadi ini siapa nih? Yang sekarang jadi Amirul Mukhtar. Ini udah dipecat oleh Surya Paloh. Dipecat oleh DPP Pak. Artinya dia bukan wakil partai lagi. Bukan jadi anggota lagi harusnya. Bukan jadi anggota lagi. Secara hukumnya mengikat itu Pak. Aturan ini itu masih ikut rapat ya Pak. Sementara itu terkait penonaktifan anggota DPRD berinisial AM, baik Ketua DPRD maupun AM tidak bersedia memberikan keterangan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Kuasa hukum PT Cahaya Maritim Indonesia atau CMI menggelar konferensi pers terkait masalah pembelian lahan dan aset milik PT Sintai Industri Shipyard atau SIS pada 2013 silam di daerah Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau. Lahan dan aset yang dibelinya melalui likuidasi dengan mengeluarkan biaya lebih dari 30 miliar rupiah ternyata digugat kembali oleh PT SIS. Dalam konferensi pers ini, kuasa PT Cahaya Maritim Indonesia, Agustianto, membeberkan polemik berinvestasi di kota Batam. Agustianto menyebutkan lahan seluas 7,7 hektar yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Tanjung Uncang, Batu Aji, Batam. Sebelumnya direncanakan PT CMI untuk membuka usaha reparasi dan perbaikan kapal.
lahan dan aset milik PT Sintai itu telah dibelinya melalui likuidator senilai 30 miliar rupiah lebih. Penetapan likuidasi tersebut juga sah karena melalui putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 539 PDT/2013/PN Batam. Namun biaya yang telah mereka keluarkan terancam hilang dan rencananya membuka usaha terancam gagal. Sebab PT SIS yang telah dinyatakan likuidasi oleh PN Batam menggugat kembali kepemilikan lahan tersebut. Berdasarkan putusan penetapan likuidator dan putusan kasasi dari Mahkamah Agung, kliennya bisa melakukan balik nama atas sertifikat lahan seluas 2,6 hektar dan PL seluas 5,1 hektar tersebut. Agustianto juga menyesalkan gugatan yang dilakukan PT SIS di PN Batam justru dikabulkan PN Batam dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Dalam putusan tersebut memutuskan bahwa penetapan likuidator yang dipegang oleh PT Cahaya Maritim Indonesia yang juga dikuatkan dengan putusan kasasi dari Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan hukum. Bahwa pembelian beretikat baik seharusnya dilindungi oleh undang-undang, baik di dalam hal KUH Perdata dan juga surat edaran Mahkamah Agung harus dilindungi oleh undang-undang. Tetapi dalam hal ini kami merasa sebagai pembeli beretikat baik tetapi tidak dilindungi oleh undang-undang tersebut. Jadi kami ingin mendapatkan suatu keadilan di mata hukum agar dapat memperjuangkan atau memberikan hak-hak kami yang seharusnya. Dalam hal ini kami tidak meminta hak-hak orang lain, tetapi kami hanya meminta hak-hak kami untuk dapat dipenuhi oleh hukum yang berlaku. Kami harap juga tidak ada intervensi dari pihak manapun terhadap perkara yang sedang berjalan ini. Sementara itu, Bali Dalo selaku Direktur PT Sintai Industri Shipyard menjelaskan mengenai kabar perusahaannya yang telah dinyatakan likuidasi tidaklah benar. Tidak ada dasar hukum yang pembubaran sebuah perseroan atau tidak dapat ditindaklanjuti lagi itu. Satu, syaratnya 3 tahun berturut-turut tidak melaksanakan kegiatan usaha. 2 kubu pemegang saham sama besar. Aset utang itu lebih besar daripada aset. Alamat pemegang saham tidak jelas. Kalau 4 syarat ini ada, baru boleh. Ini tak bisa dianalogi sebenarnya. Lalu terjadi itu, di saat itu kita menggugat, para pemegang saham menggugat pembubaran ini. Menggugatlah ke pengadilan ini. Di saat kita sedang menggugat, tadi pembubaran itu tetap oleh likuidator. Di saat kita menggugat, perusahaan ini dijual oleh likuidator ke PT Cahaya Maritim. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Polres Oku menggelar penyerahan hadiah 2 unit sepeda motor kepada masyarakat Oku yang namanya keluar dalam undian vaksinasi yang diselenggarakan Polres Oku beberapa waktu yang lalu. Pengundian tersebut dilaksanakan secara virtual di ruangan Fitcon yang disaksikan langsung oleh pejabat daerah dan kalangan akademisi. Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo menyerahkan secara langsung hadiah berupa 2 unit sepeda motor kepada masyarakat yang memenangkan undian vaksin yang diselenggarakan oleh Polres Oku. Bertempat di halaman Mapolres Oku, pemberian hadiah sepeda motor tersebut disaksikan langsung oleh pemerintah daerah dan akademisi yang ada di Oku. Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo mengatakan, program vaksinasi yang difokuskan kepada lansia ini telah dilaksanakan pada 22 hingga 31 Desember 2021 lalu. Kemudian dilakukan pengundian pemenang kepada peserta vaksin lansia bersama tim IT Universitas Batu Raja. Kapolres berharap hadiah yang diberikan dari Kapolda Sumsel ini dapat terus meningkatkan capaian vaksinasi dan meningkatkan keinginan masyarakat yang belum divaksinasi untuk dapat divaksin. Alhamdulillah, kami dari Polres Oku turut membantu kegiatan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk meningkatkan percepatan vaksinasi bagi masyarakat di Kabupaten Oku ini. Alhamdulillah sampai dengan akhir tahun kemarin secara umum pelaksanaan vaksinasi telah mencapai lebih dari 74%. Kemudian dari hal itu kami juga untuk berupaya mengejar target berikutnya, yaitu meningkatkan vaksinasi bagi lansia. Karena syarat 60% lansia ini untuk divaksinasi akan menjadi fondasi dasar untuk dilakukannya vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun. Sehingga pada saat akhir tahun kemarin, alhamdulillah Bapak Kapolda Sumatera Selatan telah memberikan bantuan berupa 2 unit motor, dapatkan 2 orang pemenang, para lansia, yaitu 1 orang dari Kecamatan Batu Raja Barat dan 1 orang dari Kecamatan Batu Raja Timur. Secara umum di Kabupaten Oku sudah mencapai 59% lebih, sehingga kami yakin dalam minggu ini kita akan mencapai 60% dan minggu depan insya Allah kita bisa dapat melaksanakan kegiatan vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun.
Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Informasi dari Oku, Sumatera Selatan tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.